Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mary Juwita. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini saya akan berbagi tentang pengisian Dasawisma secara online tahap 2 ya. Baiklah, pertama kita buka dulu Google. Lalu kita ketik di sini Si Gadis Jambi, di Google-nya boleh atau di website-nya juga boleh. Nah, di sini karena kita sering buka ya, langsung ada Si Gadis Jambi Minjambi jambiprop.go.id garis miring home ya, langsung kita enter aja ya. Nah, maka akan muncullah seperti ini. Nah, ini adalah nama belakang ya, bahasa Indonesianya atau user penggunanya ya. Langsung ini adalah user pengguna daripada RT ya, yang kemarin sudah kita simpan. Kita login aja ya, karena memang password kita sama ya, supaya enak memantaunya ya, apakah sudah atau belum mereka update-nya ya. Nah, untuk materi sebelumnya kita membahas tentang daftar warga PPKK. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang data keluarga. Formulir 14.2a. Kita klik 2 kali ya. Nah, kalau masih begini ya, muter dia masih loading. Oke, jika ada pertanyaan atau masukan untuk saya boleh ya, komen di bawah video ini. Siap untuk koreksi ataupun memberi jawaban atas pertanyaan follower semua ya. Baiklah, karena loadingnya ini agak lambat karena pagi ini mungkin masih banyak yang menggunakan kuota internet kita ya, jadi saya akan membicarakan terlebih dahulu, mengulas sekilas tentang bagaimana pengisian Dasawisma secara online. Tahap-tahap pertamanya yaitu kita isi dahulu formulir belangko secara online ya, offline ya. Jadi kita isi dulu belangkonya, kita supaya lebih efektif. Biasanya RT mengumpulkan di warga, kalau sibuk sananya membagikan formulir itu satu persatu ke rumah-rumah, boleh di acara pengajian ya. Di acara pengajian itu dibawa belangkonya, mereka bisa isi langsung di pertemuan tersebut dengan membawa masing-masing kakak mereka masing-masing. Oke, nah ini sudah keluar data keluarga ya. Data keluarga ini menceritakan dalam satu kakak ini ya. Di sini ya. Baiklah. Di sini kita ketik dulu nih nomor kakaknya ya. Nomor kakak atau KTP-nya. Lalu nanti keluarlah di sini ya, misalnya ini Muhammad Wildan Afriansyah. Jumlah anggota keluarganya ini 1, dibuat oleh ini. Jumlah kakaknya 1, nama Dasawismanya Anggrek. Nah, kalau mau dirubah boleh klik sini ubah data keluarga. Nah, nanti dia sebelumnya muncul yang tadi ya, sebelum muncul yang tadi nanti akan seperti ini belangkonya. Jadi belangkonya yang awal sebelum itu tadi diisi akan muncul data awalnya seperti ini. Nah, untuk biru ini ya, ini sudah di
diketik ya, dari awal kita belangko pertama ya. Nah di sini ya, di sini mulailah admin RT-nya mengisi ya. Jadi jumlah kakaknya berapa, asalnya dalam satu rumah itu jumlah kakaknya satu ya satu buat ini. Kalau dalam satu rumahnya itu dua, kakaknya dua. Nah kalau di sana dalam satu kakak itu ini ada kata jumlah balita ya. Balita itu bayi di bawah di usia 5 tahun ke bawah, itu dikatakan balita. Nah ini kalau tidak ada kita kosongkan saja ya. Pus ya, pus ini adalah jumlah pasangan usia subur ya. Pasangan usia subur berapa, misalnya dalam satu kakak itu pasangan usia suburnya satu, misalnya dia suaminya 2 istri ya, bisa 2 ya, maaf ya ini hanya contoh aja ya. Terus jumlah wus wanita usia subur. Nah wanita usia subur ini biasanya anak-anak remaja ya. Nah itu berapa yang sudah menstruasi ya, yang sudah kalau bahasa sininya berdatang tamu ya, jadi kita buat itu satu. Kalau seandainya dia jumlah anak gadisnya 2 ya. Terus kita lanjut ke jumlah buta. Kalau nggak ada yang buta, baik buta huruf, buta warna ya. Nah itu kalau seandainya dia buta warna ya buat satu situ ya. Terus di sini jumlah, walaupun butanya buta mata ya, boleh buta ya di situ. Jadi buta itu dikategorikan sih bisa buta warna, bisa buta aksara ya. Oke, jumlah ibu hamil. Kalau nggak ada kita kosongan aja. Terus tuh jumlah ibu menyusui. Ini ibu menyusui ini jelas ya, ibunya yang sudah melahirkan, yang punya bayi ya. Terus jumlah lansia. Lansia ini boleh mau tanya ya, kalau sekitar umur 60 tahunan itu sudah termasuk lansia ya. Lanjut usia ya. Terus jumlah kebutuhan khusus. Nah jumlah kebutuhan khusus ini misalnya dia ya, kayak disabilitas lah ya, dia perlu kursi roda misalnya, tongkat. Nah itu kalau memang ada buat, kalau tidak ada kosongkan saja. Terus jumlah stunting. Nah ya, tentunya stunting ini sudah banyak disosialisasikan ya ibu-ibu. Stunting ini anak yang bagaimana ya, bayi yang bagaimana ya. Terus makanan pokok sehari-hari ya, makanan pokok sehari-hari ini kalau di sini kan mayoritasnya beras ya. Kalau memang dia misalnya dia asalnya dari misalnya daerah lain yang makannya sagu misalnya, bisa kita buat situ. Ternyata dia domisili sudah lama di daerah kita, kita bisa buat di situ sagu atau apa. Tengok di sini ya guys, ibu-ibu ya. Kalau seandainya dia sagu berarti non beras. Ya. Tapi kebanyakan kalau di sini semuanya pakai beras ya. Terus mempunyai jamban keluarga. Jamban ya sudah pasti. Kalau memang tidak ada ya kita buat tidak ada. Nah disinilah nanti bisa dilihat oleh pemerintah kita bahwa masih ada satu keluarga itu belum ada jamban. Jamban itu ya semacam untuk WC ya. Nah ini sumber air. Nah sini kalau memang tadi ya masalah jamban tadi boleh ya, kalau memang dia tidak ada, misalnya dia buang airnya di sungai ya, itu berarti belum mempunyai jamban ya, belum mempunyai jamban. Kalau misalnya dia masih di sungai atau dia buat ya
ya nggak inilah ya, di bawah standar lah dia bikin. Misalnya kayak di sungai itu kan dia hanya bikin, namanya juga katanya jamban ya, tidak, bukan begitu ya. Oke, nah ini sumber air keluarga. Di sini kita klik ya. Ada beberapa pilihan yaitu PDAM, sumur dan PDAM. Jadi misalnya dia hanya PDAM, ya buat aja situ PDAM. Kalau dia hanya sumur, atau dia dua-duanya, jadi boleh kita pilih sumur dan PDAM. Oke. Ini tidak saya ini ya, karena ini isian dari anggota kita, jadi tidak saya rubah-rubah. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi awalnya nanti yang muncul tadi ini dulu yang kita isi. Terus tuh memiliki tempat pembuangan sampah. Nah, ini misalnya dia tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Dibuat tidak. Ya, misalnya dia buang sampahnya misalnya di bawahnya ya, di bawahnya ke pasar, kayak asoy, ya, kayak apalah ya. Itu berarti di rumahnya belum ada sampah, tempat pembuangan sampah. Kalau yang dibilang ada itu ya, dia ada khusus di lokasi rumahnya itu, dia buat tempat untuk pembuangan sampah, walaupun hanya misalnya nanti ada yang ngambil ya di rumah mah. Kalau di daerah kita ini diletakkan aja di depan rumah ya, nanti ada tukang sampah yang ambil, itu berarti tetap dibilang iya ada ya. Oke, kita lanjut ke mempunyai saluran pembuangan air limbah. Nah ini kayak ini ya, parit ya, kalau bahasa sini parit, tempat pembuangan limbah. Kalau tidak ada ya kita buat tidak ada, kalau ada. Nah disinilah nanti pemerintah bisa lihat kan, oh berarti belum ada, perlu kita pemerintah bantu, atau RT-nya kan tahu nih, oh ini ada warganya yang belum mempunyai pembuangan air limbah. Oke, menempel stiker P4K. Nah nih, kalau ada kita buat ada, kalau tidak ada kita buat tidak. Silakan tanya ya ibu-ibu kalau seandainya kurang mengerti ya. Terus kriteria rumah. Nah, sehat. Di sini sehat ya. Kalau dikatakan tidak sehat itu tadi yang dia bersangkutan dengan yang tidak mempunyai jamban. Jadi dia tidak punya jamban, itu bisa dikatakan tidak sehat. Ya. Terus aktivitas UP2K. Nah, dia mempunyai aktivitas dua ini, dia tidak, di sini tidak ya. Aktivitas UP2K itu misalnya apakah dia ada produk ya, industri yang dia bisnis atau usaha dia ya, baik di PKK maupun di rumahnya sendiri ya. Tapi ini kita khususkan di rumahnya sendiri, misalnya dia jual keripik, itu berarti ada ya kegiatan UP2K-nya. Atau berbentuk jasa ya, seperti ya saya sendiri nih misalnya usaha online, misalnya pembelajaran secara online. Nah ini bisa dikatakan penjual jasa, bisa dibilang ya di situ ya. Terus aktivitas dalam KUKL. Nah di sini kebetulan tidak usah, tidak dibuatnya tidak ya, silakan komen, sengaja saya tidak jelaskan ya. Terus pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, karena ini ada nanti disimpan, ini di sini kalau yang baru mengisi ya, ini ada kata simpan. Tapi kalau ini karena dia sudah mengisi ada kata update. Nah disinilah setiap tahun ibu-ibu RT untuk mengupdate kembali ya, mengupdate kembali data warganya ya. Seperti yang di atas ini kan kemungkinan ada lagi warga
warganya yang dulunya dia tidak punya balita, sekarang dia punya, atau dulunya dia tidak hamil, sekarang hamil. Nah, di sini ya kita bisa mengupdate-nya per tahun. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorial kita mengenai pembahasan tentang tahap 2 ya, tentang data keluarga. Ini formulir data keluarganya. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan kita berikutnya yaitu data kehamilan dan kematian. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dan memberikan saya support atau komen, sehingga saya bisa bersemangat lagi untuk membuat konten. Semoga berkah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.